Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanda Farmita dengan NIM H9221951 dari Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat matematika. Asal kata filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman, dalam kebudayaan bangsa Jerman, Belanda, dan Prancis disebut dengan filosofi. Nah, disebut filosofi dalam bahasa Inggris, kemudian disebut filosofia dalam bahasa Latin, dan falsafah dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut Plato, filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Dapat disimpulkan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat sesuatu. Untuk pakar filsafat disebut filsuf, dan adjektifnya itu filosofi. Nah, setiap filsuf itu memiliki definisi sendiri-sendiri yang tidak bertentangan, tetapi sering saling melengkapi. Dan ini menunjukkan luasnya bidang persoalan dalam filsafat. Nah, apa sih penyebab manusia berfilsafat itu? Ada 4 penyebab manusia berfilsafat, yaitu ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan. Sifat dasar filsafat. Ada beberapa sifat dasar dari filsafat, yaitu mencari asas, mencari kejelasan, memburu kebenaran, dan berpikir radikal, dan berpikir rasional. Peranan filsafat. Ada beberapa peranan filsafat, yaitu sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Filsafat itu dilandasi dengan ontologi dan epistemologi. Ontologi adalah hakikat kenyataan secara keseluruhan. Menurut Lawrence Bagus, ada 3 metode ontologi, yaitu abstraksi fisik atau sifat suatu objek, kemudian abstraksi bentuk, yaitu sifat sekumpulan objek yang sejenis, kemudian abstraksi metafisik atau sifat objek general. Untuk epistemologi adalah metode mengetahui kenyataan. Ada beberapa epistemologi, yaitu empirisme, yaitu berdasarkan fakta yang diamati, kemudian rasionalisme, atau mengolah fakta yang diamati, kemudian fenomenalisme, yaitu berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Intuisionisme, yaitu berdasarkan analisa-analisa, dan yang terakhir aksiologi, yaitu menilai kenyataan atau manfaat. Menurut Aristoteles, filsafat dibagi menjadi 3, yaitu ada filsafat teoritis, filsafat praktis, dan filsafat produktif. Pembagian filsafat menurut karakteristik objeknya. Ada filsafat umum atau filsafat murni, yaitu kenyataan keseluruhan segala sesuatu. Kemudian ada filsafat khusus atau filsafat terapan yang mempunyai objek kenyataan salah satu aspek kehidupan manusia yang terpenting. Dan filsafat pendidikan, yaitu aplikasi filsafat dalam pendidikan. Nah, filsafat pendidikan itu adalah pemikiran-pemikiran filsafat tentang pendidikan yang berkonsentrasi pada proses pendidikan atau pada ilmu pendidikan. Nah, jika mengutamakan proses pendidikan, yang dipersoalkan adalah cita-cita, bentuk, metode, dan hasil dari proses pendidikan. Nah, jika mengutamakan ilmu pendidikan, maka yang menjadi pusat perhatian adalah konsep, ide, dan metode pengembangan dalam ilmu pendidikan. Aliran yang mempengaruhi filsafat pendidikan. Di sini ada 5 aliran yang mempengaruhinya. Ada filsafat analitik,
progresivisme, eksistensialisme, rekonstruksionisme, dan konstruktivisme. Filsafat matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak dari matematika. Nah, tujuan dari filsafat matematika ini yaitu untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kehidupan matematika di dalam kehidupan manusia. Nah, filsafat matematika ini bersangkut paut dengan fungsi dan struktur teori-teori matematika. Teori-teori itu terbebas dari asumsi-asumsi atau metafisik. Filsafat matematika dan filsafat umum dalam sejarahnya adalah saling melengkapi. Nah, sifat logis dan struktur dari matematika itu sendiri yang membuat pengkajian ini meluas dan unik di antara bahasan filsafat lainnya. Filsuf matematika di antaranya ada Pythagoras, Plato, Aristoteles, Leibniz, dan Kant. Di sini kita akan membahas filsafat Plato. Nah, bagi Plato yang penting adalah tugas akal untuk membedakan tampilan atau penampakan dari realita yang sebenar-benarnya. Menurutnya, ketetapan abadi atau permanen bebas untuk dipahami adalah hanya merupakan karakteristik pernyataan-pernyataan matematika. Plato yakin bahwa terdapat objek-objek yang permanen, tertentu bebas dari pikir yang Anda sebut 1, 2, dan sebagainya. Bagi Plato, matematika bukanlah idealisasi aspek-aspek tertentu yang bersifat empiris, akan tetapi sebagai deskripsi dari bagian realitanya. Kemudian, filsafat Aristoteles menolak pembedaan Plato antara dunia ide yang disebutnya realita kebenaran. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa penemuan dunia ide yang permanen dan realita daripada abstraksi dari apa yang tampak. Kemudian filsafat Leibniz setuju dengan Aristoteles bahwa setiap proposisi di dalam analisis terakhir berbentuk subjek predikat. Konsep Leibniz tentang bidang studi matematika murni sangat berbeda dengan pandangan Plato dan Aristoteles karena menurutnya semua boleh mengatakan bahwa proposisi-proposisi adalah perlu benar untuk semua objek, semua kejadian yang mungkin atau dengan menggunakan frasenya yaitu dalam semua dunia yang mungkin. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Filsafat Immanuel Kant. Nah, Kant membagi proposisi ke dalam 3 kelas. Yang pertama itu proposisi analitis, sintetis, dan proposisi aritmatika dan geometri murni. Nah, ini filsafat Pythagoras. Doktrin Pythagoras antara lain bahwa fenomena yang tampak berbeda dapat memiliki representatif matematika yang identik. Cahaya, magnet, listrik dapat mempunyai persamaan diferensial yang sama. Nah, di sini ada filsafat pendidikan matematika. Filsafat pendidikan matematika termasuk filsafat yang membahas proses pendidikan dalam studi matematika. Nah, di filsafat pendidikan matematika itu pasti ada permasalahannya. Ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama ada sifat-sifat dasar matematika, sejarah matematika, psikologi belajar matematika, teori mengajar matematika, psikologis anak dalam kaitannya dengan pertumbuhan konsep matematis, pengembangan kurikulum matematika sekolah, dan penerapan kurikulum matematika di sekolah. Pengaruh filsafat konstruktivisme.
Filsafat konstruktivisme banyak mempengaruhi pendidikan matematika pada tahun 80 dan 90-an. Konstruktivisme berpandangan bahwa belajar adalah membentuk pengertian oleh si pelajar. Konstruktivisme sendiri yaitu suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Nah, manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka sendiri. Nah, suatu pengetahuan itu dianggap benar apabila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Menurut paham konstruktivisme sendiri, pengetahuan itu tidak dapat ditransfer, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap-tiap orang. Nah, pengetahuan itu bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi merupakan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Dan dalam proses itulah keaktifan dan kesungguhan seseorang dalam mengajar ilmu akan sangat berperan. Nah, ini gagasan dari konstruktivisme, yaitu pengetahuan bukanlah merupakan gambaran kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu pengetahuan. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi ini berlaku dan berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang atau disebut konsep itu jalan. Nah, kemampuan yang dituntut dalam konstruktivisme yaitu kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan, kemudian kemampuan untuk lebih menyenangi pengalaman yang satu dan pengalaman yang lain. Nah, dampak atau implikasi konstruktivisme dalam proses belajar. Nah, belajar berarti membentuk makna. Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. Jadi belajar itu harus terus-menerus. Kemudian hasil belajar itu dipengaruhi oleh pengalaman siswa atau seseorang dengan dunia fisik dan sekitarnya. Belajar bukan merupakan hasil perkembangan, melainkan perkembangan diri sendiri. Maksudnya kalau belajar itu hasil dari usaha dirinya sendiri. Kemudian proses belajar yang sesungguhnya itu terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan yang merangsang pikiran lebih lanjut. Jadi proses belajar itu sebenarnya akan terjadi apabila orang itu sendiri yang merangsang dirinya untuk terus mengembangkan ilmunya. Nah, hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh apa yang telah diketahui, seperti konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.